Jarang terlihat warawiri di layar kaca, nasib tragis menimpa aktor film kolosal Sandi Permana. Di saat lagi tengah banting setir memperjuangkan hidup yang lebih baik untuk keluarga tercinta dengan 3 anak yang masih kecil-kecil, Sandi Permana justru meregang nyawa di jalanan, bersimbah darah setelah menjadi korban penusukan. Warga sempat melarikannya ke rumah sakit, namun nyawa bintang tutur tinular itu tak tertolong dan akhirnya menghembuskan nafas terakhir di pangkuan sang istri tercinta di hari yang sama. Oh, betapa bengisnya dunia. Namun apa mau dikata, pil pahit itu harus diteguk istri dan anak-anak serta keluarga besar Sandi Permana. Sejak hari kejadian yang begitu menggemparkan, publik diselimuti rasa penasaran akan sosok pelaku sadis yang tega menghabisi nyawa Sandi Permana. Nama Nanang Gimbal yang tak lain bekas tetangga samping rumah almarhum sontak viral karena menjadi tersangka tunggal menjadi buronan polisi. Namun seperti tupai yang walau sepandai-pandainya melompat tetapi jatuh juga. 3 hari kemudian, tepatnya pada 15 Januari kemarin, tersangka pelaku Nanang Gimbal berhasil ditangkap di persembunyiannya di Karawang, Jawa Barat meski coba mengelabui petugas dengan memangkas rambut gondrongnya. Maka inilah detik-detik dramatis Nanang Gimbal dirilis ke publik usai ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Bang, gimana bang? Mungkin sedikit bang, kenapa bang alasannya bang? Bang Gimbal, tiba-tiba nusuk kamu bang. Ya, kenapa bang alasannya bang? Bang, ada rasa nyesel bang, kenapa bang? Sedikit bang. Jalan. Bang, kenapa bang? Saudara NI berhasil diamankan sekitar pukul 10.45 WIB di Dusun Poris RT 04 RW 09 Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat. Jadi yang bersangkutan, saudari G ini kabur ya, melarikan diri setelah melakukan pembunuhan ke arah Karawang dan sempat yang bersangkutan untuk mengelabui petugas dengan memotong rambut ya. Saya itu nggak tenang loh tidur gitu kan, karena takutnya kan pelaku masih berkeliaran gitu, takutnya masih ada dendam kayak gitu kan, takutnya ke anak-anak istrinya lagi gitu kan. Jadi mau tidur juga udah nggak bisa gitu. Nah makanya tadi pas kita dapat undangan tadi kan ke Depok, dengar kabar baru seliuran gitu kan, ini pelaku sudah ketangkep katanya. Pasca tersangka tunggal pembunuhan Sandi Permana tertangkap, kasus viral yang menggemparkan ini kian mendapat titik terang, terutama kronologi kematian Sandi Permana, berikut motif pelaku yang kabarnya tersulut dendam lama. Saat masih bertetangga, Nanang Gimbal diduga menyimpan rasa sakit hati atas sikap Sandi hingga memilih pindah dan tinggal di blok lain. Saat sudah pindah pun, beberapa kali pelaku kabarnya sempat cekcok juga dengan Sandi Permana dan bahkan juga dengan istri Sandi, Ade Andriani, 3 minggu sebelum peristiwa penusukan. Karena pernah di saya juga ya, ada saya alamin di 3 minggu yang lalu. Dia ada di depan rumahnya juga, itu lagi bersihin rumput. Saya lewat sama anak saya. Dia bersihin rumputnya itu kenceng banget gitu ya. Sampai saya lewat tuh sampai hampir takut senjata yang dia pegang itu ya takut kelempar gitu kan. Jadi saya tegur. Pelan-pelan dong, saya bilang, nanti kena saya atau anak saya atau orang gitu yang kena. Saya tapi sembari lewat ngomongnya karena saya takut kan dia pegang senjata, tahu-tahu hilaf anak saya yang ketusuk dari belakang gitu. Itu pikiran saya waktu itu. Saya lewat aja tapi dia cuma melotot. Nah mungkin ini kejadian di suami saya juga seperti itu mungkin. Dia lagi motong rumput, bersihin rumput, mungkin suami saya negor juga kali, mungkin dia nggak terima. Selisih paham sama warga juga, sama RT waktu itu, sama si korban. Cuman masalahnya udah clear kan, kita udah selesai, udah nggak ada ini permasalahan. Cuman dendam apa yang ada, saya nggak tahu, hanya mereka yang tahu. Berarti emang udah dari lama gitu ya? Iya, pernah ada. Udah gitu pelaku ini juga orangnya tidak pernah membawa ke tetangga. Orangnya diam dan tertutup. Makanya kita kaget, kok bisa gitu loh ya. Puncaknya adalah Minggu 12 Januari ketika Sandi lewat di depan pelaku yang sedang mengurus ayamnya. Berawal dari cekcok mulut, tersangka kemudian mengambil sajam dan berkali-kali menusuk Sandi hingga terkapar di jalanan. Maka inilah penelusuran ke TKP penusukan maut aktor Sandi Permana. Pemirsa Insert, saat ini saya sedang berada di tempat kediaman pelaku yang setelah melakukan aksinya dengan menusuk almarhum
Sandi Pramana, dia langsung pergi meninggalkan rumah, dan ini rumahnya, dan di mana tidak jauh dari sini kejadian penusukan tersebut berada di sebelah sana. Kalau kita lihat ini adalah balai atau saung ya, kayak tempat singgah. Mungkin pelaku sering singgah di sini, dan tadi informasi yang saya dapat dari istri korban bahwa pelaku sering memangkas pohon-pohon, mungkin karena di rumahnya ini kalau kita bisa lihat banyak sekali pohon-pohon. Mungkin itu yang dikhawatirkan dari istri korban, karena dia sering memangkas pohon-pohon dengan cara yang mungkin tidak layak dilakukan. Shock banget lah buat kita lah. Yang pasti doa terbaik buat Sandi, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima, semua kesalahannya juga dimaafkan. Teman-teman juga mungkin yang hari ini melihat dan juga tahu dengan almarhum, mohon untuk dimaafkan segala kesalahannya, dan ya mudah-mudahan yang pelakunya mungkin segera ditangkap dan mudah-mudahan segera diberikan hukuman yang setimpal. Ya, tragis sungguh nasib aktor laga Sandi Permana. Sepekan ditinggal pergi sang suami, Ade Andriani seolah masih tak percaya dengan takdir keji di tangan tetangga yang beringas, menghancurkan semua mimpi-mimpi indah keluarga kecil mereka, termasuk rencana liburan ke Bandung yang harusnya pergi di hari kematiannya Minggu siang itu. Emang cepet banget ya. Saya juga sampai sekarang ini masih belum percaya gitu ya. Karena ya nggak ada tanda-tanda gitu ya, nggak ada keanehan gitu sebelumnya dari suami saya, bahkan cepet banget gitu, padahal ya malam jam 12 makan bareng di kamar berdua, ngobrol sampai jam 2 pagi. Itu ngobrol biasa aja. Harusnya kan kita hari Minggu pergi liburan ya ke Bandung, ngajak anak jalan-jalan. Saat disambangi tim insert investigasi, Ade Andriani masih begitu terpukul dan bercucur air mata di pusara abadi sang suami. Rasanya ingin ikut mati saja, namun anak-anaklah yang menguatkan. Ayah, semoga ayah masuk surga ya. Mereka sambil ngelus batu nisannya ya, sambil bilang, ayah tenang ya gitu. Sampai bertiga itu rebutan, dia mau ngasih bunga ke ayahnya gitu. Pas mau pulang lagi, bye-bye ayah, kita pulang dulu, aku gak ada temen main lagi, aku gak ada ayah, katanya gitu. Itu ya yang berat ya, ucapan anak-anak itu yang berat. Bisa gitu anak-anak itu Kayak ada yang ngajarin gitu. iya, kayak ada yang ngajarin. Mereka kuat. Anak saya yang pertama itu baru usia 6 tahun, dia bilang, mami aku kuat, aku gak nangis, katanya. Aku bilang sama adik-adik aku juga jangan nangis, nanti kalau kita nangis nanti maminya sedih gitu. Nah, anak-anak yang nguatin saya untuk saat ini. Dalam ingatan pemirsa tanah air, aktor kelahiran 1979 ini adalah bintang yang mencuri perhatian dalam sejumlah sinetron hingga film kolosal yang sukses mencuri perhatian. Sejumlah judul besar seperti Brahma Kumbara, Misteri Gunung Merapi, hingga Tutur Tinular diketahui memakai jasa aktor satu ini. Sementara itu, keluarga kecil almarhum Sandi Permana tak pernah berambisi agar semua masa kejayaan itu kembali. Bagi mereka sebenarnya cukuplah hidup sederhana saat ini, asal jangan kehilangan sosok kesayangan mereka yang biasanya selalu makan bersama dan suka memberikan hadiah baik kepada anak-anak maupun istrinya. Terakhir kemarin juga sebelum pergi jam 12 malam masih makan berdua sama almarhum ya. Susah ya, karena selama ini kan selalu makan berdua gitu. Kecuali kalau lagi kerja baru sendiri-sendiri. Tapi kalau saya juga lagi kerja selalu makan berdua juga di kantor. Ini seminggu sebelum almarhum meninggal ini seminggu sebelum meninggal itu dia pergi sama anak-anak berdua ke mall beli mainan. Kalau ini ya ini jam kesayangannya. Ini jam udah kurang lebih 20 tahun lebih ya. Ini sama dia waktu dia masih aneka, sampai sekarang ini masih disimpan sama dia. Kalau hilang itu pasti dimarah besar, itu dia nyari-nyari gitu kan. Semangatnya pun untuk menata kembali ekonomi keluarga di tengah sepi job sebenarnya lagi tinggi-tingginya. Gerobak bakso ikan Mak Lampir kini jadi saksi bisu semua semangat tersebut.
Dan rupanya almarhum seolah menyiapkan usaha itu bagi anak-anak dan istri yang ditinggalkannya tanpa firasat, tanpa pesan sedikit pun. Bakso ikan mak lampir nih punya almarhum. Dia bilang, yang aku mau buka usaha gitu kan. Awalnya sih dia belum bilang, cuma kalau pas udah ada semua, udah lengkap semua, udah ready, itu dia baru ngomong. Dia bilang, ya aku usaha bakso gitu kan. Terus, oh ya udah tuh bagus gitu kan ya, iya. Terus dia bilang, tambahin dong katanya gitu kan, modalnya habis gitu, ya udah saya tambahin gitu kan. Terus dia pesen. Terus yang bayar. Terus saya bilang, lah katanya cuma segini kok segini. Iya nggak apa-apa katanya sekalian biar buat stok gitu kan. Ini ternyata dia siapin ini ya. Dia bilang kan, ini saya usaha buat anak-anak katanya gitu. Ternyata ya ini yang udah dipersiapin sama dia ternyata kan. Ya, hidup memang keras dan terkadang terasa begitu kurang adil. Namun tidak ada pilihan lain selain memilih maju dan hadapi kenyataan yang tidak selalu indah. Kasus pembunuhan sadis Sandi Permana kini sedang ditangani serius pihak kepolisian dan sang istri meminta keadilan ditegakkan sebenar-benarnya. Keluarga ya minta diadilin ya seadil-adilnya gitu kan. Ya setimpal gitu ya maunya ya gitu, karena ya emosi pasti kita keluarga pada emosi ya, apalagi nanti kan kita nggak tahu ini tuntutannya berapa tahun gitu kan. Ya kalau dari kita dan keluarga maunya kan setimpal ya hukuman mati gitu ya buat pelaku gitu. Sudah tersangka, yang bersangkutan sudah tersangka dengan ancaman pasal 354 atau penghinaan berat dan atau 338 pembunuhan. Ancaman maksimal itu 15 tahun. Di saat kasus pembunuhan Sandi dalam penanganan serius pihak berwajib, Yulianti, istri Nanang Gimbal, tersangka pelaku pembunuhan, kemarin memberanikan diri mendatangi kediaman Sandi. Sayang, Ade Andriani tidak berada di rumah dan hanya diterima oleh Noki, ibunda Sandi. Maka inilah detik-detik kedatangan istri tersangka dan menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Namun, ibunda Sandi memilih mengulangi kemauan Ade Andriani menantunya, hukuman mati untuk pelaku. Ya, oke, mungkin bentar lagi kayaknya. Oh ya, nggak apa-apa. Kita tunggu sambil kita ngobrol dalam ya, Mbak. Habis. Oh, emang nggak panas. Aduh, anjir. Sudah. Sudah. Ketemu kemarin 4 hari dulu di polisi, jadi belum bisa kesini. Tapi nggak tahu, maafin nggak tahu. Kan saya lagi di Bandung. Maafin. Enggak kata istrinya, nyawa bayar nyawa. Katanya kata istrinya dihukum mati apa ya? Saya makanya nggak mau ngomong. Ya sudah. Istrinya aja yang ngobrol. Saya takut salah. Baik.